Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Erna Dirahayu dan Amelia Fatima. Pada kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem utilitas MEP, khususnya membahas tentang hubungan tegangan, arus listrik, dan daya listrik, serta penerapannya dalam perencanaan instalasi listrik pada bangunan tinggi. Yang pertama yaitu hubungan tegangan, arus, dan daya listrik. Pada slide ini dijelaskan tiga besaran utama dalam sistem kelistrikan, yaitu ada tegangan, arus listrik, dan daya. Tegangan atau voltage adalah benda potensial yang mendorong aliran elektron. Yang kedua ada arus, adalah banyaknya aliran elektron yang mengalir dalam penghantar. Lalu ada daya atau power adalah energi listrik yang digunakan setiap detik. Hubungan ketiganya ini dinyatakan dengan persamaan P sama dengan tegangan dikali arus. Pada contoh ini terdapat sebuah lampu dengan tegangan 220 volt dan arus 2 ampere. Dapat digunakan menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu P dikali V kali I, diperoleh daya 220 dikali 2 sama dengan 440 watt. Artinya lampu tersebut membutuhkan daya sebesar 440 watt. Penerapan pada bangunan tinggi ini menentukan kapasitas transformator, lalu menghitung ukuran kabel, menentukan kapasitas MCB, dan menghitung kebutuhan listrik gedung. Lalu jenis rangkaian yang digunakan bangunan pada gambar ini yaitu memakai rangkaian paralel. Mengapa menggunakan rangkaian paralel? Di sini dapat dilihat dari karakteristiknya, yaitu menggunakan arus yang sama pada semua beban, terus tegangannya terbagi. Jika satu beban putus, maka rangkaian yang lain tetap bekerja. Alasannya yaitu yang pertama, setiap ruang memperoleh tegangan yang sama. Kedua, peralatan dapat dioperasikan secara mandiri ketika gangguan pada satu beban tidak mempengaruhi beban lainnya. Dan lebih aman dan mudah dalam pemeliharaan. Kesimpulannya, bangunan tinggi tersebut menggunakan rangkaian paralel karena lebih aman, fleksibel, dan menjamin kontinuitas pelayanan listrik. Lalu di sini ada hubungan kebutuhan arus dengan kapasitas MCB dan kabel. Pada slide ini ditunjukkan tahapan menentukan ukuran kabel dan kapasitas MCB. Yang langkah pertama adalah mengetahui total daya seluruh beban listrik. Dan ini diketahui pakai contoh total beban gedungnya 50.000 watt dan tegangannya 220 volt. Setelah itu arus dihitung menggunakan rumus I sama dengan P dibagi V. Jadi total beban gedung 50.000 watt dibagi dengan tegangannya 220 volt dihasilkan 227,27 ampere. Lalu berdasarkan nilai arus tersebut, kita kemudian memilih MCB dengan kapasitas sedikit lebih besar agar tidak mudah trip saat beban bekerja. Selanjutnya, ukuran kabel juga harus disesuaikan dengan besar arus yang mengalir. Jadi, jika semakin besar arus, maka luas penampang kabel semakin besar. Kabel tidak cepat panas dan rugi daya semakin kecil. Di sini ada contoh, kalau arus kecil itu pakai kabel 2,5 mm. Lalu kalau arus besar pakai kabel 70 mm atau bisa lebih. Hubungan ketiganya.
Ya. Bisa dilihat untuk hubungan ketiganya. Yang pertama ada kebutuhan daya, lalu menentukan arus, lalu kapasitas MCB-nya, dan ukuran kabel. Dari penjelasan tadi, perhitungan arus menjadi dasar dalam memilih ukuran kabel dan kapasitas MCB agar instalasi aman tidak mengalami panas berlebih maupun pemutusan listrik yang tidak diperlukan. Selanjutnya adalah hubungan hambatan dengan kehilangan daya listrik. Pada gambar ini dijelaskan proses terjadinya kehilangan daya listrik. Aliran listrik pertama kali mengalami aliran listrik pertama kali mengalir melalui kabel penghantar. Lalu, setiap penghantar itu pasti memiliki hambatan. Jadi, hambatan ini yang menyebabkan sebagian energi listrik berubah menjadi panas sebelum sampai ke beban. Lalu, besar kehilangan daya dapat dihitung menggunakan rumus P loss sama dengan I kuadrat dikalikan R. I itu arus dan R-nya hambatan. Jadi semakin besar arus atau hambatan, semakin besar kehilangan daya. Oleh karena itu, instalasi listrik harus dirancang agar nilai hambatan sekecil mungkin sehingga energi listrik dapat disalurkan secara lebih efisien. Lalu di sini terdapat faktor penyebab hambatan. Berapa faktor yang dapat menyebabkan hambatan listrik meningkat. Yang pertama adalah kabel menjadi panas, rugi daya meningkat, efisiensi sistem menurun, dan konsumsi listrik bertambah. Lalu ada faktor penyebab hambatannya. Yang pertama, kabel terlalu panjang, penampang kabel terlalu kecil, sambungan kabel kurang baik, dan temperatur kabel meningkat. Lalu cara untuk menghilangi kehilangan daya tersebut ada beberapa tahap, contohnya menggunakan kabel dengan luas penampang yang sesuai, perpendek jalur kabel, menggunakan material penghantar yang berkualitas baik seperti tembaga, dan memastikan sambungan terpasang dengan kuat dan rapi. Inti dari ketiga hubungan tersebut yaitu hambatan naik, maka akan kehilangan daya, dan jika kehilangan daya naik juga akan mengakibatkan kabel panas dan boros energi. Jadi inti dari hubungan hambatan dan kehilangan daya listrik, hambatan pada penghantar menyebabkan kehilangan daya, dan semakin kecil hambatan, semakin kecil rugi daya, dan semakin efisiensi sistem. Lalu ada perbedaan hambatan, komponen, dan instalasi pada gedung. Yang pertama, dari segi aspek pengertian, pada rangkaian komponen listrik itu hambatan pada komponen listrik untuk mengatur arus. Sedangkan untuk elektrikal gedung tinggi, hambatan pada instalasi listrik itu seperti pada kabel dan sambungan. Lalu untuk aspek fungsi, pada rangkaian komponen listrik digunakan untuk mengatur kerja rangkaian listrik, sedangkan elektrikal gedung tinggi itu tidak diinginkan karena mengurangi efisiensi penyaluran listrik. Yang ketiga, aspek dampak, rangkaian komponen listrik membantu komponen bekerja sesuai kebutuhan. Kemudian untuk elektrikal gedung tinggi menyebabkan rugi daya, panas, dan penurunan tegangan. Lalu ada aspek contoh, kalau pada rangkaian komponen listrik itu terdapat resistor, lampu, dan elemen panas. Sedangkan elektrikal gedung tinggi itu terdapat pada kabel, konektor, dan panel distribusi listrik. Kesimpulan dari perbedaan hambatan komponen dan instalasi gedung ini adalah hambatan pada komponen listrik bersifat dirancang dan bermanfaat untuk mengatur arus. Sedangkan hambatan pada instalasi elektrikal gedung bersifat harus diminimalkan karena dapat menyebabkan kehilangan daya dan menurunkan efisiensi sistem kelistrikan. Lalu
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Erna Dwi Rahayu. Oke, baik. Selanjutnya untuk perencanaan kebutuhan listrik gedung dan apartemen. Nah, yang pertama ini yaitu kita mengasumsikan kalau gedungnya itu jumlah lantainya ada 10 lantai, kemudian unit per lantainya ada 80 unit, sehingga total unitnya menjadi 80 unit seperti pada gambar di samping ini untuk ilustrasinya. Kemudian masuk di tahap perencanaan kebutuhan listriknya, yaitu menentukan peralatan listrik pada setiap unitnya. Di sini ada lampu LED, jumlahnya 100, kemudian AC 1 PK, jumlahnya ada satu, kemudian ada TV LED, rice cooker, pompa air, mesin cuci, vacuum cleaner, kulkas, laptop yaitu masing-masing satu jumlahnya. Lalu ada charger HP, jumlahnya ada dua. Berikut untuk masing-masing daya pada peralatannya sehingga menghasilkan total daya terpasang pada setiap unit yaitu 2.985 watt. Kemudian di sebelahnya ada lama pemakaian perharinya, yaitu untuk lampu LED pemakaiannya 8 jam per hari. Lalu untuk AC yaitu 24 jam full. Kemudian untuk TV LED dilakukan selama 5 jam per hari asumsinya. Kemudian untuk rice cooker, pompa air, mesin cuci, dan vacuum cleaner itu masing-masing 1 jam per hari. Lalu ada juga kulkas 8 jam per hari. Kemudian untuk laptop 6 jam per hari dan charger HP-nya 3 jam per hari. Selanjutnya untuk perhitungan energi listrik, di sini rumus untuk menghitung energi listrik yaitu E sama dengan P dikali T, yaitu energi listrik sama dengan daya listrik dikali waktu pemakaian. Jika daya dalam watt, maka harus dibagi 1000 agar menjadi kilowatt. Nah, di sini untuk perhitungan energi listriknya berdasarkan peralatan yang sudah disebutkan tadi, total energinya mendapatkan 13,91 kWh per hari. Selanjutnya, menghitung arus listrik di setiap unitnya. Dengan rumus, arus listrik sama dengan daya dibagi dengan tegangan. Di sini diasumsikan tegangan PLN itu 200 volt, sehingga I sama dengan 2.985 dibagi 220 sehingga hasilnya 13,57 ampere. Selanjutnya, menghitung daya di setiap unitnya. Di sini menggunakan rumus P sama dengan arus listrik kuadrat dibagi dengan hambatan. Di sini asumsinya yaitu hambatan kabel sebesar 0,5 ohm sehingga hasil yang didapatkan yaitu 92 watt. Selanjutnya, menentukan kapasitas MCB. Standar MCB yang biasa ada di lapangan yaitu ada 6 ampere, 10 ampere, 16 ampere, 20 ampere, dan 25 ampere. Di sini arus yang bekerja yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu 13,57 ampere. Maka dipilih MCB yang berada di atas arus kerja tersebut yaitu MCB 16 ampere. Untuk panel utama gedung, kapasitas MCB ditentukan berdasarkan total beban setelah memperhitungkan faktor kebutuhan atau demand factor sesuai standar perencanaan instalasi. Kemudian masuk ke perhitungan biaya listrik. Di sini energi per bulannya diperoleh sebesar 417,3 kWh. Tarif PLN pada tahun 2026 untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi 1.300 sampai 2.200 FA adalah sekitar 1.400-an per
kWh-nya. Dan pemerintah menetapkan tarif tersebut tidak mengalami kenaikan pada periode berjalan tahun 2026. Di sini kita hitung biaya listrik per unitnya diperoleh sekitar 602.000 per bulan, sehingga kurang lebih untuk seluruh gedung, yaitu 80 unit, mencapai 48 juta sekian per bulan. Kemudian di sini untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu pada perencanaan ini gedung apartemen memiliki 10 lantai dengan 80 unit. Kemudian daya terpasang setiap unit sekitar 2.985 watt. Kemudian untuk konsumsi energi rata-rata sebesar 13,91 kWh per hari atau 417,3 kWh per bulan per unitnya. Lalu untuk arus listrik tiap unit sekitar 13,57 ampere sehingga dipilih MCP di atasnya yaitu 16 ampere. Lalu asumsi hambatan penghantar yaitu 0,5 ohm sehingga rugi daya pada penghantar sekitar 92 watt per unitnya. Lalu yang terakhir dengan tarif PLN rumah tangga non subsidi pada tahun 2026, estimasi biaya listrik sekitar 602.000 per bulan per unitnya atau sekitar 42,2 juta per bulan untuk seluruh gedungnya. Sekian Sekian dari dari kelompok kelompok kami. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima Terima kasih. kasih.